Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan semangat. Kali ini, dalam video ini, Ustazah akan membahas tentang debit. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan debit air yang mengalir dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat mengkonversikan satuan debit dengan benar. Yang ketiga, melalui latihan terbimbing, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan debit dengan tepat. Kapan terjadinya banjir? Nah, ini adalah gambar banjir. Ternyata banjir itu terjadi ketika apa? Debit air yang sangat besar dan melebihi kapasitas sungai. Oleh karena itu, kita dihimbau untuk membuang sampah pada tempatnya. Mengapa? Agar sungainya tidak dangkal, sehingga bisa menampung banyak air. Nah, ini ada contoh. Kakak mencoba menghitung debit dengan menggunakan tabel di bawah ini. Nah, percobaan yang pertama ternyata volume airnya 50 liter. Kemudian waktunya 5 menit. Ternyata menghasilkan debit 10. Ketika volumenya 8, waktunya 2 menit, debitnya 4. Ketika volumenya 9 liter, waktunya 3 menit, debitnya 3. Apa hubungannya antara volume dengan waktu ini? Apakah nanti yang digunakan ini operasi penjumlahan? Apakah 50 ditambah 5 sama dengan 10? Ternyata tidak. Apakah pengurangan? Ternyata juga tidak. Apakah perkalian? Ternyata juga tidak. Lalu apa? Ternyata di sini hubungannya adalah pembagian. 50 dibagi 5, 10, betul. 8 dibagi 2, 4. Iya, berarti di sini operasi hitung yang sesuai adalah pembagian. Sehingga untuk mencari debit, kalian tinggal membandingkan volume air dengan apa? Yaitu waktu. Sehingga kalian bisa mendapatkan debit adalah volume dibagi waktu, atau volume per waktu. Nah, ini ada air galon. Kakak mengisi air ke dalam galon sebanyak 18 liter. Waktu yang diperlukan kakak adalah 2 menit. Maka debitnya berapa? Atau debit air galon yang diisi kakak adalah, kalian tinggal membandingkan volumenya dibanding dengan waktu, sehingga debit sama dengan 18 dibagi 2 atau 18 liter dibagi dengan 2 menit, sehingga menghasilkan sama dengan 9 liter per menit. Nah, ini sebuah aliran air memiliki debit 6 meter kubik. Apa artinya? Ternyata artinya setiap detik air mengalir sebanyak 6 meter kubik. Lalu bagaimana kalau debitnya itu 1 meter kubik per detik? Maka artinya adalah dalam 1 detik air yang mengalir sebanyak 1 meter kubik. Lalu yang B, dalam 1 menit air yang mengalir berapa meter kubik? Nah, yang ditanyakan 1 menit, berarti 1 menit kita jadikan dulu ke detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Kalau 1 detiknya mengalirkan 6 meter kubik, maka dalam 60 detik tinggal diapakan? Yaitu tinggal dikalikan 60 kali dengan 6 meter kubik, sehingga menghasilkan 360 meter kubik. Sehingga kita dapatkan 6 meter kubik per detik sama dengan 360 meter kubik per menit. Gampang kan? Lalu bagaimana sih caranya mengkonversi debit? Contoh, 120 liter per menit sama dengan berapa liter per detik sama dengan berapa liter per jam. Maka langkah yang pertama yang kita lakukan adalah
Di sini perhatikan satuannya yang diketahui bentuknya liter atau satuannya liter, yang ditanyakan di sini liter. Liter ke liter berarti dia tetap, sehingga 120 ini dikalikan dengan 1, hasilnya tetap yaitu 120. Kemudian menit yang di kiri, yang di kanan detik, menit ke detik. 1 menit sama dengan 60 detik, berarti yang di bawah 1 kali 60 atau perlu ditulis langsung 60 detik. Sehingga kita tinggal membagi 120 dibagi dengan 60 yaitu 2. Sehingga satuannya 2 liter per detik. Lalu bagaimana kalau dijadikan ke liter per jam? Maka berikut ini caranya. Perhatikan lagi. Di sini ada liter. Kemudian yang diminta nanti juga liter, berarti yang atas tetap 120. Yang di bawahnya ini per menit, yang ini jam. Nah, perlu kita ubah atau konversikan menit ke jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 1 menit sama dengan berapa jam? Yaitu 1 dibanding 60. Ingat, ini ada pembagian pecahan, berarti diubah jadi perkalian. Dengan cara apa? Tandanya dibalik, yaitu 120 samanya begini. Pembagian per ini kan artinya pembagian, diubah jadi perkalian. Dengan syaratnya dibalik, 1 banding 60 artinya 1 per 60. Kebalikannya yaitu 60 per 1. Setelah itu kita tinggal mengalihkan 12 kali 6, ketemunya 72. Di sini ada 0 sebanyak 2. Kita tulis di sini sebanyak 2 nolnya. Sehingga 120 liter per menit sama dengan 7.200 liter per jam. Contoh yang kedua, 60 meter kubik per menit dijadikan desimeter kubik per menit, kemudian dijadikan dam kubik per menit. Nah, yang pertama kita jadikan dulu ke dm kubik per menit. Ingat, di sini m kubik, di sini dm kubik. M ke dm, perhatikan ini. M ke dm turun 1, berarti dikali 1000 karena ini ada kubiknya. Berarti yang atas 60 kali 1000. Menit di sini yang diminta juga menit. Menit ke menit berapa? 1 atau tetap. Sehingga kalian tinggal mengalihkan 60 dikalikan dengan 1000 sama dengan 60.000. Sehingga 60 meter kubik per menit itu sama dengan 60.000 desimeter kubik per menit. Lalu bagaimana dengan dijadikan ke dam kubik per menit? Maka di sini meter kubik kita jadikan ke dam kubik. Meter kubik ke dam kubik berarti naik 1. Naik berarti dibagi. Karena ada kubiknya berarti dibagi 1000. Berarti di sini 60 kita bagi dengan 1000. Kemudian menit, ini tetap menit, berarti menit ke menit tetap atau sama dengan 1. Sehingga kita tinggal membagi 60 dibagi 1000. Biar mudah begini. 60 dibagi 1000 dibagi 1000 berarti ke depan berapa langkah? Kalau dibagi 10 ke depan 1 langkah. Dibagi 100 ke depan 2 langkah. Kalau dibagi 1000 berarti ke depan 3 langkah. 1, 2, 3. Ini dikasih 0. Cekungannya ini. Di depannya ini ada koma. Atau di sini 0, sehingga hasilnya 0,060 atau sama dengan 0,06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.